Pertama, terima kasih untuk Bapak dosen yang telah memberikan kami waktu untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kekuasaan dan komitmen pada karyawan. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Marta Tariana. Krisna Rusana Beginting. Saya Prinsika Beginting. Saya Aris Beginting. Kami akan membahas hasil presentasi kami yang dimulai dari Rio. Baik, saya akan menjelaskan latar belakang. Kepuasan dan komitmen karyawan merupakan dua aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi. Kepuasan kerja mencerminkan sejauh mana karyawan merasa puas dengan pekerjaan mereka. Sedangkan komitmen organisasi mengacu pada loyalitas dan keterkaitan emosional karyawan terhadap perusahaan. Dalam era persaingan bisnis yang ketat, perusahaan perlu memastikan bahwa karyawan tidak hanya produktif tetapi juga memiliki tingkat kepuasan dan komitmen yang tinggi. Karyawan yang puas dan berkomitmen cenderung lebih kreativitas. Baik, di sini kita akan masuk dalam pengertian kepuasan kerja dan komitmen karyawan. Kepuasan kerja adalah perasaan positif seseorang terhadap pekerjaannya yang merupakan hasil evaluasi terhadap karakteristik pekerjaan tersebut. Istilah komitmen organisasional telah dikonseptualisasikan dalam sudut pandang yang berbeda. Porter, Stiers, Maude, dan Boulian tahun 1974 halaman 64 mendefinisikan komitmen organisasional sebagai kekuatan relatif dan identifikasi individu dan keterlibatan dalam organisasi tertentu. Baik, di sini saya akan membacakan empat yang mempengaruhi kepuasan. 1. Lingkungan kerja. 2. Gaji dan penghargaan. 3. Hubungan atasan dan rekan kerja. 4. Ruang pengembangan karir. 5. Keseimbangan kerja. 6. Kemampuan apresiasi. 7. Kesempatan berkontribusi. 8. Kebijakan perusahaan. 9. Kepemimpinan perusahaan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi komitmen pada karyawan. Yang pertama itu kepuasan kerja. Yang kedua, motivasi kerja pada karyawan. Yang ketiga, lingkungan kerja karyawan. Yang keempat, budaya perusahaan. Yang kelima, kepercayaan karyawan. Yang keenam, keadilan pada karyawan. Yang ketujuh, keterlibatan. Yang kedelapan, pemahaman organisasi. Dan yang kesembilan, keamanan kerja pada karyawan. Baik, selanjutnya, dampak kepuasan dan komitmen karyawan terhadap organisasi atau perusahaan. 1. Kinerja karyawan yang lebih baik. 2. Meningkatkan produktivitas organisasi. 3. Meningkatkan motivasi karyawan untuk bekerja. 4. Mempengaruhi suasana kerja secara keseluruhan. 5. Menciptakan siklus positif dalam organisasi. Baik, ada strategi yang digunakan untuk meningkatkan kepuasan dan komitmen karyawan, yaitu 1. Menciptakan lingkungan kerja yang positif. Pastikan semua karyawan yang merasa dihargai dan didukung terlepas dari latar belakang. 2. Memberikan peluang pengembangan diri seperti pelatihan, pengembangan, jalur karir, dan peluang belajar. Yang 3. Komunikasi yang efektif seperti sistem komunikasi yang jelas, umpan balik yang rutin dan keberhasilan karyawan. 4. Kesejahteraan karyawan seperti keseimbangan kerja hidup, kesehatan mental, fasilitas tambahan. 5. Mengukur dan evaluasi seperti survei keterlibatan, analisis potensi dan tujuan kinerja. Adapun kesimpulannya, kepuasan dan komitmen karyawan adalah faktor kunci dalam organisasi, di mana karyawan yang puas dan berkomitmen akan memberikan kontribusi maksimal, mengurangi turnover dan meningkatkan reputasi perusahaan. Secara keseluruhan, kepuasan kerja dan komitmen organisasi saling berhubungan erat dan keduanya sangat penting bagi keberhasilan karyawan dan organisasi. Manajemen yang memahami dan mengelola faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan dan komitmen karyawan akan dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dan produktif sehingga karyawan dapat memberikan kontribusi terbaik mereka. Sekian hasil presentasi kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.